Cepat-cepat Sentasastra melangkah ke bagian kepala peti di dalam mana mayat anaknya terbujur. Yang ditemui Bupati itu di sana bukan tulisan atau huruf yang membentuk nama, melainkan pada kayu di belakang peti itu tertera 3 buah angka, yaitu 212. 212, seru Sentasastra kaget. Wira Sableng, kapak maut, naga geni 212. Dipalingkannya kepalanya. Kejutlah berdeknya bertambah-tambah. Pemuda tadi sudah tak ada lagi di tempat itu. Sentasastra geleng-gelengkan kepala, tiada henti. Tidak sangka dia akan berhadapan dengan pendekar bersifat kocak yang kadang kala seperti orang sinting, tapi bertampang keren dan berhati jujur. Menolong manusia-manusia yang tertindas, penghancur kejahatan, momok tokoh silat golongan hitam. Pantas, kiranya dia. Pantas mana aku sanggup menghadapinya, kata Sentasastra pula. Kemudian dia melangkah mendapatkan istrinya yang pingsan di tepi peti. "20 tahun yang silam, tak berapa jauh dari kaki Welang Manuk, terdapat sebuah pedataran tinggi yang subur. Kebun sayur mayur terbentang menghijau di mana-mana. Bila seseorang berdiri di atas pedataran tinggi ini dan memandang ke bawah, maka tampaklah pemandangan yang sangat indah dari lembah Manuk Wilis. Di atas pedataran tinggi itu terletaklah sebuah bangunan dari tembok yang selain besar juga sangat bagus bentuknya. Keseluruhan bangunan ini dicat putih dan dipagari dengan tembok setinggi 5 tombak. Untuk masuk ke halaman dalam bangunan cuma ada sebuah pintu. Pintu ini juga terbuat dari batu yang hanya bisa dibuka secara rahasia. Kalau bukan orang yang berilmu sangat tinggi, jangan harap bisa masuk ke dalam halaman bangunan, karena di atas tombak yang tingginya 5 tombak itu masih ditancapi lagi dengan besi-besi runcing berduri-duri panjang sekali, 3 tombak. Bangunan atau gedung apakah sesungguhnya yang terdapat di belakang tembok itu, dan siapakah pemiliknya? Konon kabarnya gedung itu adalah sebuah biara. Biara itu kini diketuai oleh seorang biarawati bernama Wilarani. Biarawati ini sudah lanjut usianya, hampir mencapai 60 tahun. Dulunya semasa muda dia merupakan seorang gadis cantik yang tersiar harum kemana-mana kecantikannya itu. Kebahagiaan hidup muda remajanya hancur luluh sewaktu kekasih yang dicintainya lari meninggalkannya dan kawin dengan seorang anak bangsawan kaya raya. Sedangkan Wilarani sendiri adalah anak petani miskin. Keputusasaan karena patah hati itu membawa akibat yang mendalam bagi Wilarani. Orang tuanya berusaha mencarikan jodoh lain untuknya. Namun kegeturan percintaan yang telah dialami oleh Wilarani yang membawa dirinya lagi masuk ke dalam lembah makan hati dan kesengsaraan batin tak dapat lagi ditawar-tawar dengan obat apapun, sekalipun dengan pemuda-pemuda gagah lainnya, sekalipun puluhan pemuda-pemuda sekitar tempat kediamannya dan dari jauh-jauh datang melamar serta tergila-gila kepadanya. Bagi Wilarani, dunia ini sudah bukan apa-apa lagi. Di matanya, cinta murni itu, cinta suci sejati, hanya ada dalam mulut.
tidak dalam kenyataan, dalam keputusasaan karena patah hati, dalam kehancuran batin dan kegelapan pemandangan. Apalagi sewaktu kedua orang tuanya meninggal, maka Wilarani yang saat itu sudah berumur hampir 30 dan pemuda-pemuda yang dulu menggilainya tapi tak kesampaian memetik bunga harum sekuntum itu, telah mulai menyiarkan ejekan-ejekan bahwa dia kini sudah menjadi perawan tua. Akhirnya Wilarani kembali keputusan dia mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah dan kampung halaman tempat kelahirannya. Dia pergi tanpa tujuan. Hampir 1 tahun dia malang melintang, tiada karuan. Keadaannya sudah demikian menyedihkan. Pakaian compang-camping dan tubuh kurus sakit-sakitan. Hanya satu bukti kehidupan masa mudanya yang sampai saat itu masih dimilikinya, yaitu parasnya yang cantik. Paras itu masih belum pupus kejelitaannya, meski pada tepi-tepi matanya telah timbul garis-garis ketuaan, dan pada pipi yang agak cekung mulai membayang kerenyut-kerenyut. Dan kecantikan yang masih belum pupus inilah yang membuatnya suatu ketika dihadang oleh segerombolan rampok-rampok buas di tengah rimba belantara. Dia diseret ke sarang rampok. Pimpinan rampok memerintahkan pembantu-pembantunya, yaitu beberapa orang perempuan, untuk memandikan dan membersihkan tubuh Wilarani, memberinya pakaian yang bagus dan harum-harum. Wilarani tahu apa arti itu semua, namun daya apa yang akan dibuatnya untuk mempertahankan diri serta kehormatannya. Dia dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang sangat bagus, dan tak lama kemudian pemimpin rampok bertampang buruk, buas bercambang bau menjijikkan masuk ke dalam kamar itu. Si kepala rampok bersinar-sinar sepasang bola matanya. Dibasahinya bibirnya dengan ujung lidah dan berkata, disertai seringai buruk dan hidung kembang kempis, ternyata kau seorang perempuan jelita. Kecantikanmu tiada kalah dengan gundik-gundikku yang paling cantik di sini. Kepala rampok itu melangkah mendekati Wilarani yang berdiri dengan lutut gemetar serta muka pucat pasi di sudut kamar. Kenapa menyudut ketakutan? Aku bukan macan yang mau menelanmu bulat-bulat, tapi laki-laki kuat yang akan merangkulmu penuh nikmat. Kemudian peluk dan ciumannya pun datang bertubi-tubi atas diri Wilarani. Perempuan itu menjerit-jerit tiada hentinya dan mendorong si kepala rampok hingga terjerongkang ke tepi tempat tidur. Kepala rampok itu duduk di tepi tempat tidur dan tertawa cengar-cengir. Wilarani lari ke pintu, tapi pintu itu dikunci. Perempuan, kata si kepala rampok, parasmu cantik, tubuhmu halus mulus. Aku tak mau gunakan kekerasan padamu. Karenanya, tur saja apa mauku. Ayo buka pakaianmu agar aku bisa lekas-lekas lihat keindahan tubuhmu. Laki-laki durjana,
lepaskan aku, keluarkan aku dari sini. Si kepala rampok tertawa gelak-gelak. Dia bangkit dari tempat tidur. Kalau tak mau buka baju sendiri, berarti terpaksa aku yang telanjangi kau, katanya. Diterkamnya Wilarani. Jari-jari tangannya yang besar-besar bergerak kian kemari, merobeki seluruh pakaian yang melekat di tubuh Wilarani. Perempuan itu menjerit dan menjerit. Mendadak di luar terdengar suara jeritan, terdengar lagi susul menyusul tiada henti dan dibarengi dengan suara beradunya senjata. Belum habis kejut si kepala rampok, tahu-tahu pintu kamar di dalam mana dia berada bersama Wilarani untuk melampiaskan nafsu terkutuknya ditendang bobol dari luar. Dan sesaat kemudian sesosok tubuh menerobos masuk ke dalam. Yang masuk ternyata seorang nenek-nenek tua berkepala botak berjubah putih. Di tangannya sebelah kanan bergenggam seikat sapu lidi. Perempuan tua dari mana yang berani membuat kekacauan di sini? Bentak si kepala rampok dengan beringas. Si nenek tertawa melengking-lengking. Iblis tua dari neraka, kunyuk brewok, balasnya membentak. Aku diutus oleh setan-setan neraka untuk minta kau punya jiwa. Dan habis berkata, si nenek sapukan sapu lidi di tangan kanannya. Kepala rampok terkejut sekali. Dia tak menyangka kalau sapu lidi itu adalah satu senjata ampuh yang dapat melepaskan angin pukulan laksana badai hebatnya. Sambil membentak garang, laki-laki itu segera cabut goloknya yang mempunyai panjang 1,5 meter dan lebar hampir 1 jengkal. Si nenek ganda tertawa melihat senjata lawannya. Dan sewaktu kepala rampok itu menerjang dengan satu tebasan lihai mematikan, si nenek kepala botak melengking-lengking lagi, berkelebat cepat, dan dari tebasan golok kepala rampok hanya melanda angin kosong. Kejut si kepala rampok bukan olah-olah. Jurus yang dilancarkannya tadi adalah jurus ekor naga menebas gunung. Selama ini tak satu pun manusia yang selamat dari serangannya yang dahsyat itu. Tapi si nenek kepala botak mengelakkannya dengan mudah dan sambil tertawa melengking-lengking. Belum lagi habis terkejut kepala rampok ini, tahu-tahu ujung sapu lidi si nenek menusuk laksana kilat ke mukanya. Kepala rampok berseru kaget dan mundur cepat ke belakang, tapi punggungnya tertahan tembok kamar. Dan sementara itu ujung sapu lawan memburu terus ke mukanya. Terdengar jeritan laki-laki itu. Seluruh mukanya hancur berlubang-lubang laksana dipantek ratusan paku. Matanya telah buta dan darah membanjir membasahi mukanya yang mengerikan itu. Dia melolong laksana seekor serigala haus darah. Kedua telapak tangan menekap muka. Tubuhnya kemudian jatuh terjerembab ke lantai, menggelepar-gelepar beberapa kali, lalu menggeletak tiada nyawa lagi. Perempuan, kau lekas ikut, berseru si nenek kepala botak pada Wilarani. Wilarani yang masih dikungkung rasa terkejut dan ngeri tidak segera bergerak mengikuti kata-kata si nenek. Sementara itu di luar terdengar suara puluhan kaki datang berlari mendekati kamar itu. Ayo lekas, teriak si nenek. Nenek, kau siapakah?
Aku perempuan geblek. Sekarang bukan saatnya bertanya. Si nenek kepala botak segera sambar tubuh Wilarani, memondongnya di bahu kiri, lalu lari ke pintu dengan cepat. Tapi begitu dia sampai di ambang pintu, kira-kira 20 orang anak buah rampok sudah menghadang dengan berbagai senjata di tangan. Ini dia kunyuk tua kepala botak yang telah membunuh 11 orang kawan-kawan kita, teriak rampok yang terdepan. Beberapa orang di barisan terdepan itu yang telah memandang ke dalam kamar sama berteriak kaget. Anjing tua ini juga telah membunuh pemimpin kita. Serbu! Kalau mau mampus cepatlah maju, teriak si nenek. Dibarengi dengan suara tertawanya yang melengking-lengking, maka sapu lidi di tangan kanannya disapukan ke depan. 5 rampok di barisan terdepan terpekik, tubuhnya rebah dengan muka berlumuran darah. Kawan-kawannya yang lain menjadi tambah kalap dan laksana air bah menyerbu menerobos ambang pintu. Dengan serentak dibuatkan senjata masing-masing ke arah si nenek yang sampai saat itu masih membopong tubuh Wilarani di atas pundak kirinya. Wilarani sendiri saat itu sudah tidak sadarkan diri alias pingsan. Rampok-rampok bejat, kalian memang tak perlu dikasih hidup, seru si nenek. Didahului dengan tendangan kaki kanan yang mengeluarkan angin dahsyat, si nenek putar sapunya sekeliling tubuh. Maka susul menyusullah suara pekik kematian belasan rampok yang masih hidup, tidak punya nyali lagi, meneruskan mengeroyok. Si nenek yang mereka anggap bukannya manusia tapi benar-benar iblis, mereka yang masih hidup ini segera ambil langkah 1000. Tapi si nenek mana mau kasih ampun. Meski rampok-rampok itu sudah lari beberapa jauhnya, dengan kebukan sapu lidinya yang sakti itu, semua perampok yang melarikan diri jungkir balik berpelantingan dan menemui kematiannya. Sewaktu Wilarani siuman, didapatinya dirinya berada dalam sebuah kamar yang bagus, dan si nenek kepala botak berjubah putih dilihatnya duduk di sebuah kursi goyang. Duduk asik menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil tertawa-tawa dan makan sepotong roti. Wilarani bangkit dari pembaringan di mana dia ditidurkan. Sewaktu dia meneliti dirinya, ternyata dia telah mengenakan baju jubah putih yang bagus berenda-renda di setiap tepinya. Si nenek terus juga bergoyang-goyang di kursi itu, terus juga memakan rotinya. Nenek, kau sudah siuman, Wilarani. Bagus. Wilarani terkejut sewaktu si nenek menyebut namanya. Dari mana perempuan tua ini tahu dirinya, sedangkan dia sendiri baru kali ini bertemu muka. Kau tidak perlu heran bila aku mengenal namamu, bicara lagi si nenek. Lalu dicampakkannya tepi roti yang keras lewat jendela kamar. Wilarani memandang sekeliling lewat jendela itu. Di luar dilihatnya tembok putih yang sangat tinggi menghalangi pemandangan. Pada bagian atas tembok terdapat besi-besi berduri setinggi beberapa tombak. Kemudian perempuan ini alihkan kembali pandangannya pada si nenek yang duduk di kursi goyang, lalu berdiri dan melangkah ke hadapan si nenek. Di hadapan nenek kepala botak ini, Wilarani menjurah hormat dan berkata, "Nenek, meski aku tidak kenal kau, tapi kau telah selamatkan aku dari perbuatan terkutuk dan kebejatan.
Aku yang buruk ini haturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Si nenek tertawa gelak-gelak. Dari atas meja di sampingnya diambilnya lagi sepotong roti yang terletak di dalam piring. Wilarani menyadari betapa perutnya sangat lapar sewaktu dilihatnya roti yang di atas meja itu. Tapi si nenek tidak menawarkan kepadanya. Kau duduk saja kembali ke pembaringan itu, memerintah si nenek. Wilarani menurut dan duduk di tepi tempat tidur. Karena si nenek tidak berkata-kata dan asik terus menggerut-gerti rotinya, maka bertanyalah Wilarani. Nenek, apakah aku yang rendah ini boleh tahu siapa kau adanya dan di mana aku berada saat ini? Si nenek habiskan dulu rotinya, baru menjawab, siapa aku? Hehehehehehe. Itulah yang aku sendiri tidak tahu. Lalu nenek itu tertawa terlengking-lengking. Wilarani tak habis heran. Nenek kepala botak ini agaknya seorang sakti yang aneh dan misterius. Dalam pada itu si nenek membuka lagi mulutnya dan berkata, orang-orang juga sering bertanya seperti kau, siapa aku? Siapa aku? Dan aku selalu bilang pada mereka, aku sendiri tidak tahu. Kadang-kadang ada yang kelewatan mendesak, tanya terus. Lalu aku jawab, aku adalah seorang nenek-nenek buruk berkepala botak. Kembali si nenek tertawa melengking-lengking. Mau tak mau, Wilarani ikut pula tertawa. Hahaha. Si nenek hela nafas. Kau bisa juga tertawa ya, kata orang. Kalau banyak tertawa bisa awet muda. Tapi aku yang sudah tua semakin banyak tertawa semakin keributan, semakin jelek. Wilarani tertawa cekikikan. Tapi tertawanya itu ditahan-tahan karena khawatir si nenek akan marah terhadap orang bersifat aneh, mesti berlaku hati-hati. Demikian membatin Wilarani, berkata si nenek sesudah roti kedua dihabiskannya. Di mana kau berada saat ini pun kau tak perlu tahu. Yang penting, yang mesti kau ketahui ialah bahwa kau harus diam di sini bersamaku selama 20 tahun. Kagetlah Wilarani. Nenek, apa maksudmu? Tanya Wilarani. Lama si nenek berdiam diri, memandang lurus-lurus ke tembok kamar di hadapannya. Seakan-akan pandangannya itu hendak menembus ketebalan tembok itu. Selama 20 tahun itu, kau sama sekali tidak boleh meninggalkan tembok ini. Tidak boleh keluar dari tembok yang membatasi gedung ini. Jika kau melanggar pantangan itu, hukuman yang berat dan jatuh atas dirimu, dan kau akan disekap selama 40 tahun di penjara di bawah tanah yang gelap gulita. Berubahlah paras Wilarani mendengar ucapan si nenek. Dia membatin jika si nenek membawanya ke sini dengan maksud jahat. Mengapa dia telah ditolong dari tangan perampok-perampok itu? Tapi kini sesudah ditolong, kenapa pula dia mesti tinggal selama 20 tahun dalam gedung itu, tak boleh keluar, dan jika melanggar pantangan akan disekap di penjara bawah tanah selama 40 tahun. Sungguh aneh, tapi diam-diam juga menggigitkan Wilarani. Kalau dia mengikuti kehendak si nenek, berarti 20 tahun kemudian dia sudah menjadi nenek-nenek pula, dan dalam keadaan masih perawan tua. Sebaliknya, bila dia membantah, dia akan disekap 40 tahun dalam penjara bawah tanah. Ini berarti pada saat dia dibebaskan nanti, usianya sudah mencapai 70-an tahun.
Aku tahu apa yang kau pikirkan dalam benakmu, berkata tiba-tiba si nenek. Dan kau juga mesti tahu banyak hal tentang dunia luar, tentang dunia persilatan. Apa yang kau tahu tentang dunia luar, tentang dunia persilatan? Banyak, nenek. Coba sebutkan. Wilarani bungkam. Dia memang banyak mengetahui seluk-beluk dunia luar semenjak pengembaraannya meninggalkan kampung halaman, dan tahu pula bahwa dunia luaran itu penuh dengan tokoh-tokoh persilatan kalangan hitam serta putih. Meskipun dia bukanlah seorang yang telah mencemplungkan diri dalam dunia persilatan. Si nenek menyeringai. Kau bilang tahu banyak, tapi kau tidak dapat menuturkannya, kata si nenek kepala botak yang sampai saat ini masih belum diketahui namanya oleh Wilarani. Kau tahu, Wilarani, dunia yang sekarang ini tidak sama dengan sewaktu mula-mula di Gusti Allah menjadikannya. Dulu dunia ini begitu suci, tapi kini keindahan itu telah lenyap, tak digubris manusia-manusia bertangan kotor, berhati jahat. Kekotoran terjadi di mana-mana, kejahatan di mana-mana, kemasuman, ketidakadilan, penindasan, pembunuhan. Dunia kacau, apalagi dalam kalangan persilatan. Dunia persilatan terpecah menjadi dua golongan. Golongan putih atau golongan yang mengutamakan kebaikan serta membantu sesama manusia. Golongan yang bercita-cita luhur demi menenteramkan bumi Tuhan ini. Sebaliknya, golongan hitam mempunyai tindakan dan cita-cita yang berlawanan dengan golongan putih. Mereka membuat kejahatan, kemaksiatan, kemasuman, penindasan, sampai kepada pembunuhan. Semakin hari semakin banyak juga jumlah golongan hitam ini, baik yang menjadi perampok maupun yang menjadi begundal-begundal kaum bangsawan atau kerajaan, atau yang bertindak malang melintang seenaknya sendiri saja melakukan kejahatan tanpa pertanggungjawaban. Demikian banyaknya penganut golongan hitam hingga golongan putih menjadi terdesak dan kewalahan. Bahkan boleh dikatakan kini menjadi banyak yang tidak berdaya menghadapi bergajul-begajul golongan hitam itu. Dan hampir keseluruhan tokoh-tokoh silat golongan hitam atau putih itu adalah laki-laki. Kaum laki-laki telah mencoba untuk menenteramkan dunia ini, tapi tidak berhasil. Golongan hitam telah membuat keonaran di mana-mana, membuat ribuan manusia rakyat jelata hidup dalam kecemasan dan ketakutan dalam menghadapi hari besok dan besoknya lagi. Kaum laki-laki telah tidak berhasil menciptakan apapun di dunia ini demi keselamatan hidup bersama. Ketidakadilan, kekacauan, segala macam kejahatan, pokoknya 1001 macam kegagalan telah dibuat kaum laki-laki. Melihat kepada kenyataan itu semua, maka aku yang sudah pikun ini, yang sudah tak selembar rambut pun tumbuh di batok kepalaku ini, merasa bahwa kini sudah saatnya bagi kaum perempuan untuk bangun, untuk bangkit menggantikan kedudukan kaum laki-laki yang telah menemui kegagalan itu. Kaum perempuan harus bangun sebagai penegak keadilan, pembasmi kejahatan, dan mesti bisa menciptakan satu dunia yang aman, tentram, dan damai.
Lama si nenek terdiam. Lama pula Wilarani termangu menarungkan ucapan si nenek. Tapi nenek, berkata Wilarani, apakah cita-cita luhur itu mungkin berhasil? Si nenek tertawa gelak-gelak dan menggoyang-goyangkan kursi yang didudukinya. Kenapa tidak mungkin, katanya. Apa selama ini cuma kaum laki-laki yang bisa menjagoi dunia persilatan? Apa cuma orang laki-laki yang bisa main silat dan memiliki ilmu kesaktian? Apa cuma orang laki-laki yang becus memainkan pedang atau keris atau golok? Kentut semua kalau orang berpikir begitu. Justru orang laki-laki kalau tidak diperojotkan sama perempuan pasti tidak ada di dunia ini, bukan begitu? Si nenek tertawa melengking-lengking. Wilarani tak dapat pula menahan rasa gelinya, lalu tertawa cekikikan. Memang untuk melaksanakan dan mewujudkan cita-cita itu tidak mudah, memakan waktu lama, penuh pengorbanan. Kita haruslah menghubungi tokoh-tokoh silat wanita golongan putih yang masih hidup saat ini. Mereka pasti mau diajak bersama, seperti Sintoweni yang saat ini diam di puncak gunung gede. Dulu dia menjagoi dunia persilatan selama puluhan tahun. Ilmunya tinggi, dihormati kawan dan ditakuti lawan. Kabarnya kini dia sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan dan membersihkan diri di puncak gunung itu. Namun sewaktu aku menyambanginya dan tuturkan cita-citaku, pasti dia mau bergabung. Sifatnya sangat aneh, macam orang gila. Karena itu di dunia persilatan dia dikasih gelar si Sinto Gendeng. Nah, kalau kita punya tokoh-tokoh wanita macam Sinto Gendeng itu, masakan aku tak sanggup mewujudkan cita-citaku. Si nenek kepala buta memalingkan kepalanya pada Wilarani. Bagaimana? Kau pilih 20 tahun tinggal di sini dan ikut bersamaku, atau disekap 40 tahun di bawah tanah? Wilarani merenung lama sekali. Hidupnya di luar sana sejak ditinggal kekasihnya memang sudah tak punya arti apa-apa. Di dunia ini dia hanya sebatang kara. Orang tua sudah meninggal, sanak saudara tidak punya. Dunia penuh dengan kekalutan dan kejahatan yang selalu memburu manusia-manusia tak berdosa. Lagi pula sejak kekasihnya lari kawin itu, keputusan yang mendalam membuat Wilarani kehilangan kepercayaan pada laki-laki. Baginya laki-laki tiada lain seorang penipu yang bercinta dengan mulut dan kemudian melarikan diri bila menemui perempuan lain yang lebih cantik, yang keturunan orang baik-baik, bangsawan kaya raya. Diingatnya pula pertolongan serta jasa besar yang telah diberikan si nenek kepadanya. Setelah merenung lagi beberapa lama, maka akhirnya Wilarani membuka mulut bersuara. Baiklah nenek tua, aku akan tinggal bersamamu di sini selama 40 tahun. Bagus. Si nenek kepala buta tertawa dengan gembiranya. Dia bergoyang-goyang beberapa lamanya di atas kursi goyangnya, kemudian berkata, besok pagi kau akan kumandikan dengan air kembang 20 rupa, dan mulai besok kau kuangkat menjadi muridku. Ku akan didik kau selama 20 tahun. Bila otakmu cerdas dan rajin, punya kemauan, kau kelak kuangkat jadi murid kepala, mengepalai 50 janda-janda dan gadis-gadis yang sudah kukumpulkan di sini.
Wilarani berdiri dari pembaringan dan menjura di hadapan si nenek kepala botak. Nenek, aku haturkan terima kasih karena menaruh kepercayaan padaku dan telah sudi mengambil aku jadi muridmu. Nenek itu manggut-manggut di kursi goyangnya. Dia bertepuk 3 kali. Pintu kamar terbuka. Seorang perempuan muda berparas ayu, berjubah dan berkerudung kain putih masuk ke dalam kamar itu, menjura di hadapan si orang tua. Biarawati 19 siap menunggu perintah, kata perempuan ini. Umumkan pada seisi biara pencuci jagat bahwa besok akan ada upacara pemandian biarawati baru yang akan kuangkat menjadi muridku secara resmi. Baik, Eyang, menjura perempuan berjubah dan berkerudung kepala kain putih kemudian berlalu. Si nenek yang dipanggil Eyang oleh Biarawati 19 tadi menepuk tangannya 2 kali. Pintu terbuka lagi. Seorang perempuan muda yang berparas cantik dan juga mengenakan jubah serta kerudung kepala kain putih memasuki ruangan. Seperti Biarawati 19, dia menjura dan berkata, Biarawati 32 siap menunggu perintah. Dan si nenek berkata, perintahkan Biarawati di bagian dapur menyediakan makanan untuk kawanmu yang baru ini. Biarawati 32 mengerling pada Wilarani sebentar, kemudian mengangguk. Setelah menjura, dia segera pula meninggalkan kamar itu. 20 tahun sesudah Wilarani datang pertama kali di biara pensuci jagat. Kamar itu diselimuti kesunyian, hampir tak ada perbedaan dengan masa-masa di 20 tahun yang silam. Hanya 2 manusia yang ada di dalam kamar itulah yang kelihatan banyak berubah. Nenek kepala buta kelihatan semakin tua. Kedua mata serta pipinya mencekung. Keriput-keriput ketuaan sukar untuk dihitung berapa banyak menggores di mukanya. Umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Namun suara dan tutur katanya tetap keras dan tegas, dan pandangan matanya setajam ujung pedang. Di hadapan nenek tua kepala buta ini duduk seorang perempuan berusia setengah abad. Rambutnya hampir putih semuanya. Pada parasnya juga jelas kelihatan gurat-gurat ketuaan. Namun gurat-gurat ketuaan ini tiada sanggup memupus kecantikan yang dimilikinya sejak masa mudanya. Muridku Wilarani, berkata si nenek. 20 tahun sudah berlalu, 20 tahun sudah lewat. Rasanya cepat sekali. Kalau tidak melihat kepada tampang-tampang dan perubahan yang terjadi di diri kita, rasanya masa 20 tahun itu seperti hari kemarin saja. 20 tahun mendidikmu dan memberi banyak tugas padamu tidak mengecewakanku. Sebagian besar dari cita-cita yang kita rintis sudah kelihatan buahnya. Telah banyak tokoh-tokoh golongan hitam dan rampok-rampok rimba hijau yang kita musnahkan. Cuma sayang, beberapa tokoh silat perempuan golongan putih yang kita harapkan bantuannya hilang lenyap tiada ku ketahui. Entah mati, entah sembunyi, atau bertapa mempersucikan diri. Eyang Sinto Gendeng itu jago perempuan yang memiliki kesaktian luar biasa. Ketika ku sambangi ke Gunung Gede, tak ada di pertapaannya. Tapi kita jangan kecewa. Cita-cita kita untuk menenteramkan dunia ini, untuk mensucikan jagat milik Tuhan ini, agar kembali pada keadaan sewaktu semulanya dulu,
harus kita laksanakan. Beberapa tokoh silat perempuan sudah sepakat dengan kita untuk mengambil alih penentram dunia ini dari tangan laki-laki. Mereka diantaranya Dewi Kerudung Biru dan Dewi Lembah Bulan Sabit. Sekalipun aku tak ada nanti, usaha dan cita-cita kita mesti terus dijalankan. Karena selama dunia ini berputar, selama itu pula kejahatan dan kekacau baluan berlangsung. Sekarang jumlah biarawati yang ada di dalam biara pensuci jagat ini sudah berjumlah 100 orang. 101 dengan kau dan 102 dengan aku. 50 dari biarawati-biarawati itu adalah angkatan tua yang seangkatan dengan kau, tapi dibandingkan dengan kau, ilmumu jauh lebih tinggi. Kau sudah mewarisi seluruh ilmuku, Wilarani. Yang 50 lainnya adalah biarawati dari golongan baru, yang masih muda-muda. Kau dan kawan-kawanmu harus ajarkan ilmu kesaktian yang telah aku pernah ajarkan. Bila tiba saatnya, mereka harus disebar di seluruh pelosok guna menjalankan tugas yang dibebankan oleh cita-cita kita bersama. Si nenek kepala buta memandang ke langit-langit kamar. Ketika kepalanya diturunkan kembali, dia merasa